Selamat datang di berita terkini seputar sepak bola Indonesia. Kali ini kami akan mengupas kabar menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Yuk, simak pembahasan selengkapnya hanya di sini. Visi besar Patrick Kluivert untuk timnas Indonesia. Racikan Patrick Kluivert ubah gaya permainan timnas Indonesia seperti tim Eropa dengan harga fantastis demi tembus tembok besar Piala Dunia Australia terancam. Berbagai upaya gencar dilakukan PSSI demi bisa mewujudkan timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia 2026. Di antaranya adalah dengan merekrut banyak pemain asing. Lantas benarkah hal ini membuat Australia ketar-ketir? Ya, Patrick Kluivert datang membawa angin segar dan juga filosofi permainan baru untuk timnas Indonesia. Bersama 3 asisten pelatih berpengalaman dari Belanda, yakni Danny Lanzat, Alex Pastoor, dan juga Gerald van den Boeck. Ia langsung tancap gas untuk mempersiapkan skuad terbaik Garuda. Tim pelatih ini tak hanya memiliki latar belakang mentereng di sepak bola Eropa, tetapi juga membawa pendekatan taktis yang berorientasi pada dominasi permainan dan efisiensi di lapangan. Salah satu perubahan yang terlihat adalah fokus Patrick dalam membangun tim dengan standar tinggi. Ia tak segan-segan memantau langsung performa pemain di Liga 1 maupun mencari pemain keturunan yang bisa memperkuat skuad Garuda. Pendekatan ini membuahkan hasil dengan rumor masuknya beberapa pemain diaspora yang dikabarkan segera memperkuat timnas Indonesia. Hasilnya, nilai skuad timnas Indonesia kini melonjak hingga mencapai angka 890 miliar rupiah. Di mana Australia dalam ancaman, dan tak bisa dipungkiri, keberadaan Kluivert dan transformasi timnas Indonesia ini mulai mengundang perhatian negara-negara lain, khususnya Australia. Mereka melihat potensi ancaman nyata dari Indonesia, terutama setelah menyaksikan betapa seriusnya perombakan yang dilakukan PSSI. Patrick Kluivert dinilai mampu mengubah pola permainan Indonesia menjadi lebih cepat, disiplin, dan penuh kreativitas layaknya tim-tim Eropa. Pertandingan melawan Australia pada 20 Maret nanti di Sydney Football Stadium akan menjadi debut penting bagi Patrick Kluivert. Laga ini juga menjadi ujian sejauh mana racikan Kluivert mampu membawa perubahan di lapangan. Tak hanya itu, pertandingan ini sekaligus menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk menunjukkan taringnya di grup C babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Dukungan besar dari dalam negeri tentunya, ya tidak hanya para pelatih, pemain timnas Indonesia juga memberikan dukungan penuh pada Patrick Kluivert. Semangat tinggi yang ditunjukkan skuad Garuda mencerminkan harapan besar mereka terhadap filosofi baru ini. Direktur Persija Jakarta Muhammad Prapanca bahkan menyatakan optimisme tinggi terhadap standar Eropa yang bisa dibawa Kluivert. Ia percaya bahwa pendekatan ini akan membawa perubahan besar bagi sepak bola Indonesia, tidak hanya di tingkat timnas tetapi juga di klub. Memang tak butuh waktu lama, Coach Patrick Kluivert bersama tim asistennya sudah mulai bergerak cepat dengan berbagai agenda strategis yang mengejutkan banyak pihak. Mulai dari para asistennya yang turun langsung memantau performa pemain di lapangan, hingga Patrick sendiri sibuk merancang strategi dan juga mencari pemain baru, baik lokal maupun keturunan. Hal ini ia lakukan demi visi besar dan juga filosofi permainan yang dibawanya untuk timnas Indonesia. Nah, perhatian tak hanya tertuju pada langkah Patrick dan juga tim. Para pemain timnas Indonesia pun turut memberikan pesan penuh semangat kepada sang pelatih anyar itu. Hal ini mencerminkan antusiasme skuad Garuda menyambut era baru bersama Kluivert. Tak berhenti di situ, kabar semakin memanas dengan rumor masuknya beberapa pemain keturunan yang semakin dekat untuk bergabung. Alhasil, nilai skuad Garuda kini diperkirakan menembus angka fantastis, yaitu sebesar 890 miliar. Angka yang bukan hanya mengukuhkan kekuatan timnas Indonesia, tetapi juga mulai mengundang perhatian serius dari lawan-lawan di grup C zona Asia babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu negara yang secara terang-terangan menyoroti perkembangan ini adalah Australia. Mereka mulai melihat Indonesia sebagai ancaman serius, terutama setelah menyaksikan perombakan besar yang dilakukan Patrick. Juru taktik asal Belanda itu diyakini bisa mengubah gaya permainan timnas Indonesia seperti tim Eropa. Patrick sendiri tidak bekerja di tim Merah Putih sendirian. Ia ditemani oleh 3 asisten pelatih dari Belanda, yakni Danny Lanzat, Alex Pastoor, dan juga Gerald van den Boeck. Nama asisten pelatih yang dibawa Patrick Kluivert sangat berpengalaman di persepak bola Eropa, terutama Belanda. Mereka akan datang bersama-sama ke Indonesia pada akhir Januari nanti.
Mereka akan memantau pertandingan Liga 1 2024-2025 selama 10 hari ke depan. Kedatangan Patrick Kluivert dan koleganya itu mempunyai sebuah harapan besar bagi Persija Jakarta. Direktur Persija Muhammad Prapanca menilai Patrick Kluivert mempunyai standar yang bagus dalam melatih. Terlebih Patrick mempunyai segudang pengalamannya saat menjadi pemain dengan membela beberapa klub seperti AC Milan dan juga Barcelona. Dengan standar yang dia miliki, apalagi dia salah satu mantan pemain top di Eropa. Jadi saya pikir mereka mempunyai standar Eropa yang harus dijalankan, kata Prapanca. Patrick Kluivert sempat datang ke Indonesia pada 12 Januari lalu. Setelah itu dia bersama Dani Lanzat kembali lagi ke Belanda. Prapanca yakin selama di Belanda, Patrick dan teman-temannya menyusun strategi baik timnas untuk timnas Indonesia. Terlebih saat ini banyak pemain keturunan timnas Indonesia. Saya yakin kalau dia memang mempunyai standar permainan sepak bola di Eropa, saya yakin dia juga akan baik bersama timnas. Dia juga akan sering-sering berkomunikasi dengan pelatih di klub, karena biasanya di Eropa seperti itu. Patrick Kluivert akan menjalani debutnya memimpin timnas Indonesia saat melawan Australia. Pertandingan laga ke-8 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu digelar di Stadium Sydney Football pada 20 Maret 2025 nanti. Transformasi besar sedang terjadi di tubuh timnas Indonesia saat ini. Dengan program naturalisasi yang semakin agresif dan juga visi jangka panjang pembinaan usia muda, Garuda tampaknya bersiap untuk menjadi kekuatan besar yang disegani. Tidak hanya di Asia Tenggara, tapi juga di dunia. Namun, langkah ini tentu membuat negara-negara tetangga was-was, termasuk Vietnam. Ya, ketika ambisi bertemu strategi, hasilnya bisa mengguncang tatanan. Timnas Indonesia di bawah kendali Patrick Kluivert kini memicu kekhawatiran besar di Asia Tenggara. Program naturalisasi yang kian brutal ditambah penggalian bakat-bakat diaspora membuat Garuda siap terbang lebih tinggi, meninggalkan pesaingnya jauh di belakang. Habislah kita. Ya, itulah respon media Vietnam saat mendengar rencana besar timnas Indonesia. Program naturalisasi yang makin masif disertai pembinaan bakat lokal yang berkelanjutan membuat Garuda siap terbang lebih tinggi. Pantas saja ya, negara-negara tetangga mulai ketar-ketir nih. Media Vietnam memang tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya di tengah upaya PSSI yang terus memaksimalkan program naturalisasi pemain diaspora. Kekuatan timnas Indonesia perlahan menjadi mimpi buruk bagi lawan-lawannya di Asia Tenggara. Bahkan mereka juga mengakui, ya, habislah kita. Program naturalisasi PSSI yang semakin agresif di bawah kepemimpinan Erick Thohir dan arahan pelatih Patrick Kluivert menjadi sorotan tajam di Asia Tenggara. Salah satu media Vietnam Soha bahkan mengungkapkan kekhawatiran mendalam mereka terhadap perkembangan kekuatan timnas Indonesia yang berpotensi mendominasi kawasan. Diketahui, PSSI masih menggalakkan program naturalisasi dengan mengutamakan pemain berkualitas. Ini merupakan strategi penting dan bisa membantu Indonesia memiliki lebih banyak pemain bintang level top Eropa dalam waktu dekat, tulis Soha. Mereka melanjutkan, dengan kedatangan Patrick Kluivert, proses pencarian pemain diaspora semakin terarah, tidak hanya berhenti di Ole Roemeny dan Jairo Riedewald. PSSI terus mencari talenta terbaik di Belanda dan negara-negara Eropa lainnya. Percayalah, mereka akan makin sulit dikalahkan. Habislah kita, tulis Soha. Proses naturalisasi dua pemain bintang, yaitu Ole Roemeny dan Jairo Riedewald, kini memasuki tahap yang sangat penting, di mana Roemeny, striker muda berbakat yang kini bermain di Inggris bersama Oxford United, dikabarkan akan segera mengambil sumpah WNI dalam waktu dekat. Proses ini kemungkinan besar akan dilakukan di Inggris untuk mempermudah prosedur administrasi. Sementara itu, Jairo Riedewald, pemain serba bisa yang memperkuat Royal Antwerp di Liga Belgia, juga telah memulai proses naturalisasinya. Kehadiran Jairo akan memberikan opsi tambahan di lini tengah timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi lawan berat seperti Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, ambisi PSSI tidak berhenti di situ. Sejumlah pemain diaspora di Eropa dikabarkan sedang menunggu panggilan untuk membela timnas Indonesia. Nama-nama seperti Luca Avery, fullback muda Go Ahead Eagles, hingga talenta muda lainnya seperti Robin Mirisola atau Jong Geng, dan juga Jayden Noah, PSV Eindhoven U19 menjadi beberapa kandidat potensial. Patrick Kluivert bersama asistennya Alex Pastoor dan juga Dani Lanzat terus memantau performa para pemain diaspora ini. Mereka berharap pemain-pemain itu bisa menjadi pilar masa depan timnas Indonesia. Meski demikian, kita fokus pada pembinaan usia muda. Ya, PSSI juga diingatkan untuk tidak melupakan pembinaan usia muda.
Program naturalisasi hanya menjadi solusi jangka pendek untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia di level internasional. Untuk jangka panjang, regenerasi pemain lokal harus menjadi prioritas utama. Dengan keberadaan Elite Pro Academy atau EPA dan juga pembinaan yang terus digalakkan di berbagai daerah, Indonesia memiliki potensi besar melahirkan pemain-pemain muda berbakat. Kombinasi antara pemain naturalisasi dan talenta lokal diharapkan mampu menjadikan Garuda sebagai kekuatan besar di Asia. Tentunya dengan strategi yang matang, baik melalui naturalisasi pemain diaspora maupun pembinaan usia muda, masa depan timnas Indonesia terlihat semakin cerah. Tantangan ke depan tentu tidak mudah, namun dengan komitmen kuat dari PSSI, para pelatih dan juga pemain, Garuda bisa terbang lebih tinggi. Tidak hanya di Asia Tenggara, tetapi juga di level Asia. Gerald Van den Berg akan bergabung ke dalam tim kepelatihan timnas Indonesia. Dia akan menjadi asisten pelatih Patrick Kluivert di timnas senior. Selain itu, tugas utama Gerald adalah memimpin timnas U23 Indonesia yang membawa misi bisa tampil di Olimpiade 2028. Mantan pelatih FC Eindhoven itu juga akan menjadi penghubung antara timnas U17 Indonesia dan timnas U20 Indonesia agar tercipta kesinambungan. Gerald Van den Berg menjelaskan menjadi bagian dari timnas Indonesia adalah hal yang spesial. Menurutnya ini adalah momentum penting untuk memberikan segalanya di skuad Garuda. Apalagi tim ini dalam masa transisi untuk menunjukkan tajinya di sepak bola dunia. Saya sangat bangga atas kesempatan ini. Saya memberikan segenap hati saya, kata Gerald Van den Berg. Pelatih berusia 60 tahun ini melanjutkan bahwa bisa bekerja sama dengan Patrick menjadi sebuah tantangan. Namun dia percaya pelatih kepala timnas Indonesia ini bisa memberikan perubahan besar. Ini juga yang menjadi alasan akhirnya dia bergabung dengan jajaran pelatih skuad Garuda. Dia sudah tidak sabar untuk bertugas bersama timnas mulai bulan depan. Sepak bola adalah tentang semangat. Memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan Patrick untuk sepak bola Indonesia adalah luar biasa. Saya tidak sabar untuk datang ke Indonesia, tutupnya. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa Gerald adalah pilihan terbaik saat ini. Menurutnya, sosok tersebut akan memberikan kontribusi maksimal pada kemajuan sepak bola di tanah air. Dia berharap hadirnya pemain legenda Belanda tersebut bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Pengalaman Gerald akan menjadi faktor terutama dalam menemukan pemain-pemain muda potensial di timnas. Pengalamannya yang luas dalam sepak bola akan sangat bermanfaat bagi para pemain. Kami sangat senang ia mau bergabung dan berharap dapat berkontribusi pada kesuksesan sepak bola Indonesia. Demikian dikatakan Erick Thohir. Sementara itu, timnas Vietnam tengah kesulitan mencari lawan untuk mengisi jadwal di FIFA Matchday Maret 2025. Status juara Piala AFF 2024 tak berguna. Timnas Vietnam sedang kebingungan mencari lawan tanding untuk FIFA Matchday Maret 2025, padahal berstatus juara Piala AFF 2024. Rencananya, Vietnam akan melakoni laga persahabatan melawan Myanmar pada 29 Maret mendatang di Stadion Binh Duong. 4 hari sebelumnya, skuad asuhan Kim Sang-sik lebih dulu bertemu Laos di laga pembuka kualifikasi Piala Asia 2027. Meski begitu, Vietnam baru mengumpulkan satu pertandingan untuk FIFA Matchday Maret tahun ini, padahal mereka butuh banyak poin. Poin untuk mendongkrak atau sekadar mempertahankan posisi mereka di ranking FIFA. Saat ini mereka duduk di peringkat ke-114 dunia. Akan tetapi, media lokal setempat menyebut bahwa Vietnam saat ini tengah kesulitan mencari lawan yang lebih berkualitas dari Myanmar. Status juara Piala AFF 2024 seperti tak menolong mereka, mengingat banyak tim berkualitas sedang sibuk dengan kualifikasi Piala Dunia 2026. Termasuk timnas Indonesia, skuad Garuda dijadwalkan melakoni 2 pertandingan kualifikasi melawan Australia 20 Maret dan juga Bahrain 25 Maret. Timnas Vietnam punya jadwal kosong di FIFA Matchday. Mengapa VFF tak bisa mengundang tim top Asia untuk laga persahabatan? VFF berencana mencari lebih banyak lawan persahabatan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin poin yang bisa didapat. Namun, Vietnam justru kesulitan untuk mendapatkan peluang bersaing dengan lawan yang lebih berkualitas saat ini, tulis Soha.vn. Menurut media Vietnam ini, sebenarnya ada beberapa tim yang bisa mereka jajaki untuk laga persahabatan. Namun, karena faktor geografis membuat tim-tim itu kemungkinan tidak akan menerima tawaran dari Vietnam. Lawannya dinilai setara dengan Suriah, Lebanon, Tajikistan. Namun karena jarak geografis dan jadwal kompetisi menjadi lawan untuk menerima undangan laga persahabatan tidak akan mudah. Nestapa bagi Vietnam sebagai jawara turnamen paling bergengsi di Asia Tenggara, tapi kesulitan mencari lawan untuk FIFA Matchday. Bertanding melawan Myanmar tentu bukanlah pilihan, tetapi keadaan yang memaksa mereka harus melakukan demikian. Satu-satunya harapan Vietnam adalah tampil
terengginas di kualifikasi Piala Asia 2027 dan lolos ke putaran final. Dengan begitu, Vietnam tak lagi dipandang sebelah mata oleh para lawan dan tidak kesulitan dalam mencari lawan uji coba. Menarik ya untuk dinantikan, tim mana yang akan menjadi lawan Vietnam di FIFA Matchday Maret nanti? Akankah tim Kuat Asia? Atau Vietnam akan membiarkan jadwal untuk agenda resmi FIFA ini kosong tanpa laga uji coba? Bocoran mengejutkan opsi naturalisasi timnas Indonesia. Agen dadakan eks Persis Solo beri bocoran A1, rezeki nomplok timnas Indonesia. Iya, bocoran mengejutkan opsi naturalisasi timnas Indonesia. Agen dadakan eks Persis Solo beri bocoran A1. Berikut ini adalah sosoknya. Dilansir dari tribunwow.com, belum lama ini agen dadakan yang notabene bekas pemain Persis Solo, Yusa Nugraha, membongkar satu nama opsi naturalisasi timnas Indonesia yang tertarik merapat. Kabar adanya pemain opsi naturalisasi timnas Indonesia yang tertarik bergabung disampaikan Yusa saat menjadi bintang tamu podcast milik Exco PSSI Arya Sinulinga pada Rabu 22 Januari. Dalam penjelasannya, Yusa Nugraha membeberkan momen pertemuannya dengan satu pemain keturunan milik Feyenoord U21, Delano van der Heyden. Yusa menjelaskan Delano van der Heyden belak-belakan tertarik membela timnas Indonesia. Pemain berusia 20 tahun itu bahkan mengaku tengah menunggu kontak kabar dari PSSI mengenai kans dirinya untuk bisa dinaturalisasi. Saat aku tanya ke dia kapan ke timnas Indonesia, dia bilang dia mau, tinggal nunggu kontak sama PSSI, kata Yusa dalam kanal YouTube podcast milik Arya Sinulinga. Lebih lanjut, Yusa juga membeberkan posisi bermain Delano van der Heyden yang mirip dengan dua bintang yang saat ini sudah ada di skuad timnas Indonesia. Posisi di nomor 10 gelandang serang di Indonesia ada Marcelino Ferdinand dan juga Aliano Reinders. Pungkasnya, di sisi lain, Delano van der Heyden juga sudah kedapatan memberikan indikasi terkait ketertarikannya membela timnas Indonesia. Dua indikasi itu tak lain berkaitan dengan aksinya yang kedapatan follow Instagram PSSI dan juga mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong serta agen pemain keturunan Fardi Bahdim. Jika berhasil menaturalisasi Delano van der Heyden, maka bakal ada 8 keuntungan instan yang bisa didapatkan. 8 keuntungan instan tersebut adalah yang pertama, proyeksi jangka panjang. Profit pertama berkaitan dengan usia Delano van der Heyden yang terbilang masih muda dan bisa diproyeksikan jangka panjang oleh timnas Indonesia. Di tahun 2024 bulan September lalu, usia Delano van der Heyden genap 20 tahun. Itu dapat diartikan timnas Indonesia dapat memasukkan namanya ke dalam proyeksi jangka panjang. Terlebih, pelatih timnas Indonesia diketahui sangat gemar memainkan para pemain muda di posisi line up-nya. Kedua, tentu saja berkaitan dengan rekam karir Eropa Delano van der Heyden. Dilansir tribunwow.com, dari transfer market, Delano merupakan pemain jebolan Feyenoord Junior di tahun 2020. Selama berselang karirnya semakin melesat, Delano mampu menembus skuad Feyenoord U17 lalu promosi ke U18 pada 2021. 2 musim menimba ilmu di Feyenoord U18 per 1 Januari 2023, Delano akhirnya berhasil promosi ke tim U21 hingga saat ini. Selain itu, multifungsi. Berposisi murni sebagai gelandang serang, namun Delano van der Heyden diketahui mampu memainkan peran di 3 posisi berbeda. 3 posisi berbeda yang sudah pernah diemban oleh Delano van der Heyden diantaranya adalah gelandang serang, sayap kiri, dan juga sayap kanan. Menariknya, di 3 posisi itu, catatan assist Delano van der Heyden terbilang signifikan. Sementara di posisi murninya sebagai gelandang serang, Delano van der Heyden mampu mencatatkan rasio gol di luar dugaan sebanyak 20 gol. Yang keempat adalah terkait dengan keberhasilannya yang pernah memperkuat timnas Belanda kelompok usia. Tercatat Delano van der Heyden pernah membela timnas Belanda kelompok usia U16 dan U18 dengan masing-masing mencatatkan caps yang sama yakni 1 pertandingan. Kelima, tentu saja berkaitan dengan tugas dan perannya sebagai gelandang serang dalam mengalirkan bola. Ya, Delano van der Heyden dikenal sebagai pemain yang pintar mengelaborasikan kemampuannya dalam mengatur ritme serangan dan juga mengalirkan bola. Akurasi umpan Delano van der Heyden dikenal mampu membukakan jalan para pemain depan untuk bisa mencari ruang. Dan bukan sekadar lihai dalam memberikan umpan manja, Delano van der Heyden juga mampu menjadi mesin gol untuk timnas Indonesia jika berhasil dinaturalisasi. Tercatat Delano van der Heyden sukses membukukan 23 gol dari 59 laga, dengan rincian 18 gol untuk Feyenoord U18 dan 5 gol untuk tim U21. Kemampuan Delano van der Heyden dalam mengalirkan bola juga diimbangi dengan kecepatan yang juga dimilikinya.
Kecepatan Delano van der Heyden tentu saja memudahkan rekan-rekannya untuk bisa melakukan umpan 1-2. Selain itu, kecepatan yang dimiliki juga memudahkan tugasnya dalam membantu para penyerang di lini serang untuk mencari lubang menganga di pertahanan lawan, baik menggunakan akselerasi di segala sisi serangan. Bukan semata memiliki kecepatan dan akurasi umpan, Delano van der Heyden juga diketahui memiliki kualitas individu di atas rata-rata. Ketangkasannya dalam olah bola membuat Delano van der Heyden dapat mengatur ritme serangan dengan mudah. Ia mampu melakukan delay maupun counter attack cepat sesuai dengan momentum yang didapatkan. Skill olah bolanya juga kerap membuat para pemain belakang lawan kerap terkecoh. Itulah 8 keuntungan yang akan didapatkan jika Delano van der Heyden berhasil dinaturalisasi oleh timnas Indonesia.